Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Mereka menilai tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian. Mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Seperti apa Bapak? Ya memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan kasus, namun proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan hasilnya identik.
Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sosok Kasmujo menjadi pertanyaan, bahkan ramai dibicarakan siapa sosok Kasmujo ini hingga Jokowi mampir ke rumahnya di Yogyakarta. Sosok Kasmujo menjadi perhatian publik beberapa waktu kebelakang buntut dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menjadi salah satu pihak yang digugat ke PN Sleman terkait polemik ijazah palsu. Joko Widodo pun angkat suara mengenai sosok Kasmujo. Ia mengungkap Kasmujo yang disebut selama ini memang bukan pembimbing skripsinya. Dirinya hanya pembimbing akademik saat masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Kepada media, Jokowi mengaku pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Sebelumnya, Kasmujo ramai disebut dengan dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kabar tersebut semakin santer terdengar usai Jokowi menyambangi kediaman Kasmujo beberapa waktu lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan nggak. Yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan. Itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa ini, Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti, Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum lalu, Pak? Belum.